motor tuh bisa atau enggak, dan hasilnya bisa bagus atau enggak. Nah, ini lahannya R&D. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari Agronomis Riset dan R&D Manager. Jadi saya memperkenalkan, kita ini perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, terutama untuk kemitraan di kalau khususnya di Nganjuk itu di bawang merah, gitu ya. Jadi kita menanam bawang merah di Nganjuk bersama petani. Kita ini berdiri tahun 2021 sampai dengan saat ini di tahun 2024. Kurang lebih kita sekarang punya mitra yang masih menanam sekitar 103 orang, dan total dari awal tahun yang lalu kita punya sekitar 800 mitra. Kemitraan bawang merah yang kita lakukan di Kitani itu kita menggunakan bibit TSS, kurang lebih nanti seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, bibit TSS itu singkatan dari True Shallot Seed gitu, yang mana kita menanam bawang merah menggunakan benih ya. Benih yang kita semai menjadi sebuah bibit yang kemudian kita tanam. Nah, kenapa kita menggunakan TSS? TSS ini karena berasal dari benih bawang merahnya, sehingga satu, lebih steril, kemudian hasilnya lebih baik secara yield atau dari secara tonase lebih baik, kemudian lebih tahan hama dan penyakit, dan juga secara cost produksinya lebih rendah. Untuk penanaman bawang merah dari TSS sendiri ini sedikit berbeda dari bawang merah konvensional pada umumnya, yang mana perbedaannya satu, jelas dari bibit ya. Bibit yang biasanya kalau untuk konvensional itu menggunakan bibit dari umbi yang kita tanam kembali, sedangkan jika menggunakan TSS kita menggunakan benih yang kita semai terlebih dahulu kemudian baru kita tanam. Untuk prosesnya, pembuatan bedeng secara umum itu hampir mirip, kurang lebih lebar bedengan 1,2 meter dengan tinggi sekitar 40 cm gitu. Kemudian dilakukan penanaman pada lubang tanam yang memang sudah dibuat menggunakan tugal ataupun menggunakan sobrok kalau orang Nganjuk bilang, itu dengan jarak tanam kurang lebih di 13 x 13 cm ketika musim kemarau, tapi kalau untuk musim hujan bisa 15 x 20 cm. Kemudian secara perawatan, ini penting untuk diperhatikan, bawang merah dari TSS ini tidak menyukai unsur nitrogen tinggi, sehingga kita lebih banyak menggunakan fosfat dan kalium. Bukan tidak membutuhkan nitrogen, tapi penggunaan nitrogen lebih rendah. Karena ketika nitrogen terlalu tinggi, biasanya lebih banyak lebat di daun daripada di pembobotan di umbi. Kemudian untuk umur tanam atau umur panen, ini dari pertama kali tanam sampai dengan panen kurang lebih umur 65 sampai 70 hari setelah tanam. Untuk yield atau tonas yang bisa kita dapatkan dari TSS ini cukup memuaskan ya, yang mana hasil trial riset kita sampai dengan mitra yang kita lakukan kemarin bisa mendapatkan untuk per hektarnya di 32 ton basah dengan 23 ton kering. Sedangkan kalau yang dari bibit konvensional atau dari umbi ini rata-rata di 16 sampai 18 ton basah dengan tonase keringnya di 8 sampai dengan 11 ton kering. Itu perbedaannya. Sehingga harapan kami penggunaan bibit TSS ini bisa dilakukan masif oleh petani bawang pada umumnya, yang mana bisa berdampak kepada penghasilan petani yang lebih baik. Seperti itu. Kunci sukses penanaman TSS itu ada beberapa ya. Yang pertama itu penggunaan bibit yang baik atau yang sehat ya, vigornya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, pengolahan tanah yang baik, yang mana pengolahan tanah ini sangat penting agar pertumbuhan si tanaman bisa maksimal. Yang ketiga itu pemupukan yang berimbang, jadi tidak banyak ya tapi berimbang. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan atau pengendalian dari hama penyakit yang baik juga. Ada satu lagi tambahan, yang mana kontrol penggunaan air sih. Karena TSS ini ketika menjelang umur panen tidak menyukai air. Tapi sedangkan kalau di awal gitu, untuk awal tanam itu wajib kontrol air atau pemberian air di penyiraman itu harus cukup gitu. Tidak boleh kering. Kalau di menjelang panen itu harus dipotong. Itulah beberapa kunci sukses dari penanaman TSS. Untuk penggunaan pupuk di fase vegetatif,
kita bisa merekomendasikan dari Trubus ya. Jadi kami pernah trial untuk penggunaan pupuk dari Trubus ini di fase vegetatif, yang mana ini bisa untuk memboosting pertumbuhan menjadi lebih cepat. Tanaman berwarna lebih hijau dan lebih sehat. Dari secara figur tanaman pun bisa lebih kuat dan juga lebih tahan hama dan penyakit.